Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau untuk pengelompokan ya di daerah atas ini dia sudah lengkap ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Boncan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini kita akan melakukan pengepresan pada cabang pertama dan kita akan coba update juga ya beberapa video atau beberapa bahan yang sudah pernah kita buat untuk gerak dasarnya, dan memang untuk bahan tersebut sudah memiliki gerak dasar, perlenganan, dan sampai ke mahkota ya teman-teman. Dan tentunya proses ini memang lebih cepat dibandingkan kita menunggul dua mata tunas seperti ini ya, seperti di depan kita ini ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk cabang pertamanya. Saya rasa ini sudah cukup ya, karena proyeksi kita ini mame dengan konsep eh, kita bisa jadikan menjadi informal nanti ya. Nah, untuk tipsnya juga ketika pengepresan seperti ini, kemarin ada yang bertanya, Mas, kok pengepresan yang saya lakukan itu tidak muncul tunas, Mas? Nah, setelah saya lihat ternyata beliau itu mengepres, dia langsung press ya teman-teman. Jadi cabang pertama itu langsung dipres pendek seperti ini. Dan seharusnya rekomendasi saya itu harus di apa ya, jarangi ya teman-teman, atau dikasih sepis ya, supaya dia nanti ketika dia jalan trubus itu atau tunas itu dia cepat untuk keluarnya. Apalagi kondisi kita mengepres itu pohon kondisi tidak subur ya, itu tambah tambah lebih lama lagi ya teman-teman. Oke, kita akan coba cek dulu untuk dari sebelah sana seperti apa untuk akarnya juga ya, karena untuk perakarannya ini sama-sama bagusnya ya teman-teman. Nah, untuk dari sebelah sini juga bagus ya, tuh kelihatan ya kalau dari atas seperti ini ya. Oke, kita akan langsung eksekusi saja. Oke, ini langsung kita press saja ya. Untuk tampak depannya nanti masih bebas ya teman-teman. Mau dari sebelah sini atau mau dari sebelah sini juga bisa ya. Kita coba lihat dari sebelah sini dulu. Nah, dari sebelah sini juga bagus ya. Oke, kita akan coba langsung press saja. Nah, kemungkinan besar nanti untuk pemakaian cabang pertama nanti kan seperti ini ya. Cuman kita untuk pengepresannya kita masih kasih sepis dulu ya, supaya nanti trubusnya dia cepat keluarnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Terus untuk atasnya ini bisa kita lakukan pengelosan lagi ya. Kita lakukan pengelosan nanti setelah kurang lebih sepertiga dari batang utama, karena ini sebagai terusan atau sebagai alur untuk mahkota juga. Ini kurang lebih kalau enaknya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya, jangan menunggu menutup dulu ya teman-teman. Kurang lebih sekitar sejempol seperti ini baru kita cutting pendek lagi seperti ini ya. Jadi tahapan itu atau pengerucutan yang kita buat itu dia nanti lebih dapat ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bahan yang selanjutnya ya. Oke, untuk bahan yang selanjutnya ini ya teman-teman, kita siram dulu supaya lebih jelas ya untuk alur batangnya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu sudah kita bentuk untuk gerak dasar bahan bonsai ini ya. Nah, untuk bahan bonsai ini memang dari pertama sudah memiliki gerak dasar seperti ini, dan sampai jadi untuk dari akar ya, akar, batang, sampai ke alur mahkota itu dia tidak tertutup sama sekali ya. Dan percabangan ini sudah sangat pas sekali ya teman-teman. Nah,
Untuk di video kali ini juga kita akan melakukan perapian pada bekas potongan yang di sini nanti ya. Ini kita akan coba langsung seleksi-seleksi dulu, kita buangi tunas-tunas yang tidak perlu ya. Untuk media tanamnya ini saya pakai pasir bangunan, saya campur pasir malang dengan kokopit ya. Untuk pupuknya ini paling dasar saya pakai kohe kambing ya teman-teman. Kita buang-buangi dulu untuk tunas-tunas yang tidak perlu ya. Dan untuk bahan-bahan yang seperti ini memang dia lebih cepat jadinya ya. Karena kenapa? Dia sudah memiliki perlenganan tinggal kita besarkan sedikit-sedikit saja ya teman-teman. Nah, sudah mulai terlihatan jelas ya. Untuk proses 2 minggu ini cukup lumayan subur sekali ya. Untuk pas pembuatan gerak dasar pohon ini kemarin kita videokan ya. Jadi di sini ada cabang besar. Ini kita potong ulang ya, kita press. Jadi supaya untuk gerak dasarnya itu dia tidak berbenturan ya atau tarik menarik ya teman-teman. Oke, kita rempelin seperti ini aja kalau untuk tunas-tunas yang masih kecil-kecil ya. Karena kita sudah mempunyai calon-calon percabangan yang kita akan besarkan ya. Kalau dia sudah seperti ini 1 tahun aja dia sudah jadi ya teman-teman. Dan nanti akan kita bantu wiring lagi ya supaya untuk gerak dasarnya itu dia lebih bahasanya lebih lentur ya. Apalagi yang di sini nih. Ini kita ini dulu untuk cabang yang di sini sudah cukup ya. Kita buka dulu untuk kawatnya. Dan untuk mahkotanya paling bulan depan aja nih sudah cukup ya. Oke. Nah, sudah terlihat lebih jelas ya. Jadi untuk cabang yang seperti yang di depan seperti ini diusahakan jangan terlalu besar ya teman-teman. Karena fungsinya kan bisa untuk perlengkapan daerah depan ini ya. Ini sekalian kita rapikan di bagian yang ini ya. Oke, kita rapikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk cara asah catok supaya dia tajam terus, kemarin sudah pernah saya buatkan ya. Kemarin masih ada yang bertanya di kolom komentar, berarti beliau belum menonton video saya yang sebelumnya ya. Jadi pembuatan catok, perawatan catok dan atau peralatan bahan-bahan bonsai di Mas Bondes itu tajam ya seperti yang sudah pernah saya katakan ya teman-teman. Tetap harus dirawat ya.
Oke, sekalian untuk cabang pertama ya, atau bagian yang ini sekalian kita rapikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kita rapikan dari sekarang, nanti kalau dia ini sudah masuk ke perantingan susah ya teman-teman. Makanya kita harus merapikannya dari pas seperti ini. Kemarin sengaja memang belum saya rapikan langsung karena masih sangat kecil-kecil banget ya. Takutnya nanti kena calon cabangnya malah berabe ya. Nah, jadi seperti ini. Sip. Tinggal kita rapikan menggunakan karter ya. Setelah itu kita akan kasih wiring lagi. Kalau pengen lebih safety, seharusnya ini dikasih pengaman ya. Apalagi deket-deket cabang seperti ini kan biasanya itu teman-teman yang benar-benar masih awam itu kan sering kebablasan ya. Saya pun seperti itu ya teman-teman. Setelah seperti ini bisa kita isi dengan salep kambium ya. Bisa kita isi dengan salep kambium dan atau dikasih penutup yang lainnya. Tuh, lebih jelas ya untuk gerak dasarnya. Ini kita kasih wiring dulu nih supaya lebih enak, lebih lentur gerak dasarnya. Dan untuk arah mahkotanya juga sudah jelas sekali ya, tanpa tertutup. Jadi dari bawah ke atas itu dia tidak tertutup sama sekali ya. Untuk kawatnya saya menggunakan kawat hitam ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nyari kawat hitam, nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini ya. Misalkan teman-teman mau membutuhkan paketan kawat hitam, nanti tinggal check out saja ya. Kalau untuk masalah ukuran disesuaikan ya teman-teman, ketika pas pewiringan seperti ini disesuaikan dengan cabang atau perantingan yang kita akan wiring ya. Sebaiknya itu dia untuk jenis kawatnya ini minimal sama ya dengan cabang yang akan kita kasih wiring. Minimal sama ya. Jadi supaya tidak double-double ya teman-teman. Yang biasa saya gunakan ini biasanya kawat 1 ya, nomor 1. Kalau untuk ke perantingan itu setengah ya. Oke, kita potong lagi karena untuk yang di depan ini eh, dia sudah agak besar, jadi kita double ya. Kita kasih double untuk yang di depan ini. Setelah melakukan pewiringan seperti ini kurang lebih ya 2 minggu lah ya, itu apalagi dia sudah masuk ke bahan-bahan yang seperti ini, itu 2 minggu sudah dilepas ya teman-teman, supaya dia tidak terlalu mencekik ya.
Nah, ini sengaja kita double karena untuk cabang yang ini sudah mulai besar ya, dan untuk kawatnya ini terlalu kecil ya. Pas pewiringan seperti ini, kalau saya pribadi biasa ya, seperti biasa ya, saya ongke-ongke dulu kalau bahasanya, biar dia tidak apa ya, tidak gampang patah ya teman-teman. Walaupun kita seperti ini kan juga, kalau kita ogros juga biasanya juga mau patah ya. Kita ongke-ongke seperti ini supaya lebih lentur ya teman-teman. Tujuannya sebenarnya itu. Oke, pelan-pelan saja. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh, sudah kelihatan lebih jelas ya. Terus yang di sini kita arahkan juga. Ini sudah betul-betul sudah lengkap ya untuk jalur ke pengelompokan ke mahkotanya. Oke, kita putarkan dulu. Kalau memang nanti kedepannya ini dia masih terlalu rapat, nanti bisa kita kurangi lagi ya. Sip, jadi seperti itu. Oke, kita akan coba liatin dari atas dulu ya kemungkinan. Oh, sekalian ini sekalian lah kita kasih wiring supaya lebih enak. Kita kuncikan di yang di sini saja ya. Sip, kita arahkan sedikit. Oke. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk dari atas, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk pengelompokan ya di daerah atas ini dia sudah lengkap ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Tuh, kelihatan ya. Kalau untuk konsepnya ini bisa dibilang informal juga bisa ya. Karena untuk gerak dasarnya dia meliuk ya teman-teman. Tuh, jadi seperti ini. Nah, oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Karena sudah terlalu panjang, kita coba lihat untuk tampak belakangnya seperti apa. PR kita ini masih mencari satu lagi ya. Menunggu titik tumbuh yang ada di sini ya teman-teman. Nah, menunggu titik tumbuh yang ada di sini.
kita pakai untuk sebagai background ya. Kalau memang tidak ada, nanti bisa kita pakai ini untuk pemecahan ke backgroundnya sebagai backnya ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi cukup sekian ya. Dari bawah bisa teman-teman lihat sendiri sampai ke arah mahkota. Ke arah mahkota ini dia tidak tertutup sama sekali ya. Jadi seperti itu lebih enak dia. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bantu like. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.